Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramana dengan NPM 255102. Di sini kami akan membahas tentang jaringan server tiruan, di mana tim kami itu terdiri dari 4 orang, yaitu Alexis Ronaldi Oke, Monaco. selanjutnya kita akan masuk ke chapter pertama atau bagian pertama yaitu introducing neural networks atau pengenalan untuk jaringan saraf tiruan atau neural networks gitulah ya. Untuk pengenalannya kita pertama masuk ke neural networks sendiri itu apa? Jadi neural networks itu sendiri itu merupakan salah satu tipe machine learning yang paling banyak digunakan eh, untuk deep learning. Jadi, em, karena neural network sendiri itu cukup powerful untuk sampai saat ini tentunya, karena dia sampai sekarang buktinya masih bisa menyelesaikan masalah-masalah AI yang ada di dunia ini, termasuk bahkan sampai ChatGPT sekarang itu juga masih dasarnya juga masih menggunakan neural networks gitu. Jadi tidak salah kalau te- ini machine learning ini paling banyak masih banyak digunakan hingga saat ini. Lalu juga neural networks itu sering digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan deteksi anomali dan sebagainya juga masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecilnya. Lalu em, pada bisa kita lihat dari gambar ini, neural network sendiri itu eh, berada pada subset berada pada bagian dari dia termasuk dalam bagian dari artificial intelligence dan di dalamnya juga masih ada machine learning baru dia masuk ke neural networks. Nanti di dalamnya ada deep neural networks yang lebih kuat lagi dari neural networks yang dapat mengikuti pola-pola data yang ada gitu. Jadi dia bisa Jadi dia kalau untuk deep neural networks ini lebih powerful dari neural networks biasa gitu. Jadi ini untuk pengertian kalau di dalam kalau bagian untuk di dalam AI-nya. Nah, sebenarnya masih ada yang lebih besar dari AI sendiri yaitu ilmu komputer itu sendiri gitu. Oke, lanjut saja. Lalu kita masuk ke sejarah neural networks. Ini saya singkat jadi NN saja. Lalu, untuk sejarah sendiri pada tahun 1940-an itu konsep neural networks itu baru pertama kali diperkenalkan. Tapi untuk metode pelatihannya, bagaimana cara melatih si neural networks itu sendiri itu belum ditemukan. Karena jadi di sini pada saat tahun 1940-an itu eh, mungkin masih berkembang yang namanya itu ilmu ilmu untuk otak ya. Jadi karena neural network sendiri itu terinspirasi dari jaringan pada otak manusia dan sehingga konsep neural network sendiri konsep untuk membuat uh, jaringan syaraf tiruan sendiri itu masih baru diperkenalkan, namun untuk melatih itu sendiri itu belum untuk apa kayak um, algoritma untuk melatih itu masih belum ditemukan sampai pada tahun 1960-an metode backpropagation ini diperkenalkan yaitu algoritma yang dapat melatih si neural network tersebut gitu. Namun, walaupun sudah ditemukan, itu masih belum populer karena komputer sendiri itu karena komputer sendiri masih belum ditemukan pada saat masih bukan belum ditemukan, tapi masih teknologinya eh, masih dikembangkan gitu. Sedangkan untuk neural network sendiri itu memerlukan komputasi yang tinggi gitu. Walaupun dia formula yang digunakan itu simple, namun tetap dalam neural networks itu butuh banyak komputasi di dalamnya sehingga kita memerlukan yang namanya itu komputer yang bisa menghitung dengan cepat gitu. Nah, sampai pada tahun 2010 itu dia eh, mulai untuk pertama kalinya si neural networks ini dengan menggunakan metode ini dan sebagainya
itu menang di kompetisi dan mulai digunakan di industri gitu. Dan mulai digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti mulai sekarang itu udah ada self driving, udah mulai ada kayak kalau untuk simpelnya kayak klasifikasi regresi itu juga, dan sampai sekarang itu ada ChatGPT seperti itu. Jadi dia mulai dikenal itu tahun 2010 sampai sekarang. Oke, nah ini inspirasi neural networks. Inspirasinya tersendiri itu eh, berasal dari ini ya, otak manusia, jaringan-jaringan pada otak otak manusia. Nah, jadi dia terdiri dari neuron buatan yang terhubung dalam struktur seperti jaringan, terinspirasi oleh otak manusia. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari jaringan pada otak manusia, dan ini adalah eh, gambaran dari eh, jaringan tiruan yang dibuat oleh manusia, gitu, seperti ini. Jadi dia terinspirasi dari sini, ya sama saja ya. Yang dimana ini adalah inputnya untuk X1 sampai Xn, lalu masuk ke penjumlahan, lalu nanti masuk ke fungsi aktivasi ditambah bias lalu masuk ke fungsi aktivasi, terus jadilah output yaitu Z gitu. Nah, deep neural network sendiri itu memiliki lebih dari satu hidden layer. Nah, itu maka dari itu deep neural network itu lebih powerful dari neural networks karena si neural network sendiri itu hanya biasa bisa dari input langsung masuk ke output, atau dia eh, dari input masuk ke hidden layer baru masuk ke output. Nah, itu baru satu hidden layer. Namun kalau untuk di deep neural network, hidden layernya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak sekali. Sehingga memungkinkan untuk si komputer itu sendiri untuk mempelajari pola yang kompleks gitu. Maksudnya model untuk mempelajari pola yang kompleks dari data tersebut, dari suatu data. Oke, untuk neuron, jadi kita masuk ke komponen-komponen dasar dari suatu dari neural networks. Jadi ada neuron, ada wake dan bias. Untuk neuron sendiri itu adalah unit dasar dari neural networks. Jadi yang ini bulat-bulat ini itu merupakan neuron yang di dalamnya akan terjadi suatu perhitungan dengan menggunakan parameter-parameter. eh, Parameternya itu yaitu weights dan bias. Weights itu nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh setiap input, sedangkan bias itu nilai tambahan untuk menyesuaikan output neuron. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari neural networks yang ya bisa dibilang cukup cukup kompleks di sini dengan layer size-nya. Yang pertama untuk inputnya 10 dan hidden layer-nya ada dua ini ya, satu dan dua. Jadi ini input, ini hidden yang di dalamnya ada, ya ini hidden dalamnya, di sini ada output. Jadi di sini ada inputnya ada satu layer, hiddennya ada tiga tuh, dua tiga, salah saya tadi bukan dua tiga, maksudnya tuh dua tiga, lalu masuk ke output cuma menghasilkan dua output gitu. Untuk perhitungan weights atau weights itu kita bisa menghitung parameter dengan menjumlahkan seluruh weights dan bias pada suatu neural networks gitu. Misalkan hmm, di sini 16, di sini kan ini untuk masuk ke neuron ini dia berasal dari semua neuron yang ada di sini, semua input dan weight dari ini. Sedangkan ini kan 10 dan ini 10, berarti di sini 10, di sini 10, di sini 10 sampai ke bawah. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 16 kali 10 gitu, 160 misalnya. Terus ditambah lagi nih, uh, di sini berarti untuk satu neuronnya memiliki weight-nya itu 16. Karena berasal dari ini semua. Berarti 16 kali 16 semua ini.
berarti 256. Berarti nanti 160 tambah 256, lalu juga ini tambah 256, baru ini juga tambah 32 berarti. Karena ini berasal dari eh weight yang ada di sini masuk ke dalam sini, yang dimana ini 16, berarti 16 kali 2, di sini ada 2 gitu. Jika dijumlahkan akan mendapat 704. Sedangkan bayi sendiri itu berarti dapat dari ini ditambah ini tambah ini tambah seluruh neuron di sini tambah, karena dia tiap neuron hanya biasnya hanya satu. Jadi di sini ada 16 tambah 16 tambah 16 tambah 2, maka akan mendapat 50 dan ditambah jadi 754. Jadi parameter di sini ada 754. Ini sebenarnya bisa dibilang sedang, bukan kompleks. Karena kalau kompleks sendiri, kita bisa melihat pada parameter-parameter pada mm, model-model yang telah ditemukan oleh ahlinya, itu bisa sampai berjuta-juta gitu, sampai bermiliar-miliar gitu. Jadi gitu ya, untuk menghitung parameter dan juga penjelasan dari apa itu neuron, weight, dan bias. Lalu masuk ke lalu setiap neuron menerima input. Jadi tiap neuron ini menerima input, tiap neuron di sini menerima input, menghitung nilai dengan weight dan bias sebagai parameternya, dan lalu menerapkan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, jadi dalam suatu neuron itu eh, dia terjadi perhitungan berikut, terjadi perhitungan dengan rumus berikut, di mana dia tiap tiap input itu dikali dengan bobotnya atau weight-nya ditambah dengan bias. Terus ditambah dengan eh oh ya, maksudnya ini kalau yang sigma ini berarti dia yang bagian sini, di bagian sini. Nah, jadi pertama dia memperhitungkan ini karena dia kan bisa banyak eh, input. Jadi kita hapus dulu sebentar. Dari satu neuron ini kan itu mengambil semua input dan bobot dari layer sebelumnya. Sehingga itu semua jadi kalau berdasarkan ini dia berarti inputnya ada 10, berarti dia X1 kali bobot ke satu, terus X2 terus ditambah X2 kali bobot kedua sampai nanti ke 10. Baru nanti ditambah bobot lalu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Jadi dia untuk rumusnya jadi seperti ini untuk di dalam suatu neuron. Lalu nanti akan terus sampai ke dalam sini, dan itulah yang namanya nanti kita sebut sebagai forward propagation atau ya memprediksi uh, hasil dari input yang telah diberikan gitu. Ya, seperti ini ya, ada input, ada bobot, dikalikan, lalu ditambah dengan input kali bobot yang lainnya, sampai eh, sampai ke N ya, sampai selesai. Kalau dalam sini berarti kalau untuk bobot ini berarti sampai 10, untuk bobot ini juga sampai 10. Kalau ini itu sampai 16, sampai sini juga ini juga 16 gitu. Lalu ditambah dengan biasnya, biasnya untuk per neuron ya, lalu dimasukkan ke dalam eh, fungsi aktivasi. Oke, oke lanjut. Eh, Lalu komponen selanjutnya itu adalah hidden layer. Jadi hidden layer sendiri itu ada bagian dari jaringan yang memungkinkan neuron untuk belajar pola yang kompleks. Jadi semakin banyak jaringan itu
semakin kompleks pola data yang dipelajari gitu. Nah, lapisan ini terdiri dari banyak neuron yang saling terhubung. Jadi, hidden layer, oke, kita masuk ke layer aja dulu. Layer itu yang seperti ini. Jadi ini layer, ini layer, ini layer, ini layer, dan juga ini layer. Namun, setiap layer ini dibagi menjadi tiga. Ada yang nama input layer, hidden layer, dan juga output. Ini input yang biasanya yang paling kiri atau yang sebagai masukannya. Lalu ada di antara input dan output yaitu hidden layer. Jadi ini termasuk hidden layer ya kita bedakan aja nih hidden layer pertama, kedua dan ketiga. Dan masuk ke output layer sebagai hasil dari perhitungan yang di dalam neural networks ini. Hasil prediksinya gitu. Jadi semua ini saling terhubung, setiap lapisannya saling terhubung satu sama lain. Atau kalau yang biasanya kalau terhubung semua itu disebut dengan fully connected layer. Bisa juga kalau hmm, tidak terhubung, berarti itu bukan fully connected layer. Namun karena kita biasanya karena ingin mencari pola datanya biar tidak miss itu, maka lebih baik dihubungkan semua gitu. Oke, kita lalu masuk ke weight itu sendiri. Kita tadi telah membahas ada dua parameter yang diperhitungkan di dalam neural networks, uh, yaitu weight dan bias. Nah, lalu apa pengaruh si weight itu sendiri pada neural network? Nah, kita tadi sudah melihat kalau weight itu nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh setiap input. Jadi, dia kalau di dalam bidang kartesius misalkan kita punya input di sini dan kita ingin memprediksi ke atasnya apa gitu. Kita misal memberikan input X di sini, berarti misal satu ya di sini. Input X satu, maka outputnya satu Y di sini, maka dapat di sini. Nah, kita ingin memprediksi kalau X-nya 2 maka Y-nya 2 berarti di sini. Seperti itu. Nah, untuk wake itu sendiri itu mengatur kemiringan dari garis itu sendiri. Jadi, misal ini kita misalkan kalau wake itu satu, maka dia akan garisnya akan seperti ini. Sedangkan kalau wake 2 dia akan lebih miring ke lebih ke atas gitu. Jadi seperti itu untuk wake ini juga bisa negatif ya. Jadi dia bakal bakal seperti ini. Nah, gitu. Kalau misalnya negatif satu ya. Jadi wake itu sendiri dia mengatur kemiringan garisnya. Jadi sebenarnya pada rumus ini sendiri itu sama ya seperti pada yang rumus yang ini itu sama seperti persamaan garis lurus yang telah kita pelajari pada saat SMP kali saya lupa. Jadi eh, dia menghitung garis lurus, dia memperhitungkan garis lurusnya gitu. Lalu apa guna bias? Bias itu sendiri kalau di dalam yang tadi ya, penjelasan tadi itu nilai tambahan untuk menyesuaikan output neuron. Jadi dia tuh seperti tambahannya seperti ini. Jadi dia itu kalau di dalam bidang kartesius seperti ini, dia itu kalau dalam persamaan garis lurus dia itu me- 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 mengatur pergeseran mengatur pergeseran garis tersebut. Jadi kalau kita tidak mengatur biasnya, ya udah weight dan hanya mengatur weight, garisnya hanya berputar-putar di angka nol saja di sini. Jadi
koordinat 00 saja gitu. Sedangkan kalau biasnya kita atur, maka dia bisa bergeser. Jadi maka dia itu untuk agar si prediksinya lebih fleksibel gitu. Ini nilai tambahan. Karena dia lebih agar lebih fleksibel, makanya dia disebut nilai tambahan untuk menyesuaikan output neuron. Nah, seperti ini juga ini kalau min 0,7 maka dia akan lebih ke bawah sedikit seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel dan prediksinya menjadi prediksi untuk selanjutnya menjadi lebih eh, akurat. Nah, oke, lalu kita masuk ke activation function atau fungsi aktivasi lah. Nah, ini fungsi aktivasi itu sendiri itu pada neural network itu digunakan untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Atau kalau dalam fungsi aktivasi yang lebih modern lagi itu bukan menentukan neuron akan aktif atau tidak, tapi seberapa berpengaruh si neuron tersebut terhadap neural networks itu. Jadi dia tidak hanya eh, misalnya di sini ini tidak aktif berarti ini nggak usah digunakan. Tidak. Kalau di neural network di fungsi aktivasi modern ini ada bobotnya tersendiri gitu. Jadi kalau ini nilai dia berpengaruh seberapa terhadap selanjutnya, ini berpengaruh seberapa terhadap selanjutnya seperti itu. Nah, fungsi aktivasi yang sederhana, yang seperti on off kayak on off saklar gitu, neuron aktif atau tidak neuron itu bisa disebut sebagai ini fungsi sederhananya bisa disebut sebagai step function. Seperti ini, di mana kalau x-nya lebih kecil atau sama dengan nol dia akan menghasilkan nilai nol sedangkan x lebih besar dari nol maka akan menghasilkan satu. Nah, ini cukup sederhana. Namun kalau tetapi neural modern itu dia kebanyakan menggunakan fungsi aktivasi yang lebih modern juga seperti ReLU, Rectified Linear Unit, atau hubungan non-linear. Nah, ReLU ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Uh, namun secara garis besar ReLU ini dia membuat outputnya uh, membuat yang dimana kalau x-nya lebih besar dari nol itu tetap nilainya tetap sama dengan x, sedangkan kalau x-nya lebih kecil atau sama dengan nol maka dia akan diubah menjadi nol gitu kalau relu. Dan masih banyak lagi ada sigmoid function yang merubah nilai dari menjadi antara nol hingga satu, ada tanha juga dari min satu akan merubah nilai dari min satu ke satu gitu, dan sangat banyak lagi. Ada juga Liqui-ReLU gitu. Dan masih banyak lagi nanti akan dijelaskan. Kita lanjut saja. Dan di sini ada contoh basic dari neural network. Ini contoh ya contoh sederhana dari neural networks. Jadi dia di sini ada bisa jadi di sini ada 4 layer, ada input layer, hidden layer, satu hidden layer, dua dan output layer. Input layer itu ada 2 neuron. Hidden layer pertama ada 4 neuron, jadi hidden layer ada dua, satu, dua. Karena dia di antara input dan output. Tiap hidden layer itu berisi 4 neuron dan di output layer berisi 2 neuron. Nah, tiap ini misalnya kita anggap ini X1, ini X2. Nah, untuk mencapai hidden layer kita anggap ini H, untuk memperhitungkan neuron ini, maka si H ini akan nah, tiap X1 punya bobotnya tersendiri, berarti nanti ini X1 berdasarkan rumus yang tadi ya, ini berarti dikali dengan bobot satunya, lalu ini itu baru dari sini, lalu ditambah dengan yang di sini, tambah X2 dikali oh,
Ntar X2 dikali W2 ditambah. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kan ini cuma dari dua neuron ya, karena di hidden layer sebelumnya hanya ada dua neuron, maka hanya X1 kali bobot satu, lalu X2 kali W2 tambah dengan bias. Nah, lalu nanti ini masuk ke dalam fungsi aktivasi. Hasilnya akan masuk ke dalam fungsi aktivasi dan hasilnya, nah, dan inilah hasil dari si neuron ini yang akan diteruskan ke selanjutnya sampai ke sini nanti. Ya. Anggapannya seperti itu. Nanti ini H1, ya satu, dua, dua, tiga, empat. Nah, nanti masuk semua ke sini dengan perhitungan yang sama juga, namun dengan bobot yang baru tentunya, dan sampai nanti ke sini. Jadi perhitungannya cukup simpel, namun karena sangat banyak, walaupun simpel tapi sangat banyak sehingga membutuhkan komputasi yang cepat. Makanya tadi pada tahun 1960 itu dia hanya baru ditemukan, namun belum cukup populer karena memang komputer sendiri yang sebagai eh, yang digunakan untuk menghitung cepat tidak bi- eh, ti- belum ditemukan ya, bisa dibilang, sehingga masih belum populer. Ya, jadi itu saja penjelasan untuk basic neural networks yang ada di sini. Lalu kita masuk ke contoh penerapan dari neural networks itu. Nah, misalkan, jadi neural networks ini uh, fleksibel ya, banyak digunakan untuk berbagai tugas, termasuk biasanya untuk contoh simpelnya untuk klasifikasi atau regresi. Klasifikasi itu seperti ini misalnya. Misal kita ingin membuat apakah si ingin memprediksi apakah foto ini merupakan anjing atau kucing. Nah, seperti itu. Jadi, jadi untuk klasifikasi kayak gitu, ada juga yang namanya nanti multi classification atau eh, multi classification, atau maksudnya itu yang target klasifikasinya lebih dari satu. Kalau tadi klasifikasi hanya kucing dan anjing, kalau multi klasifikasi nanti bisa aja kucing, anjing, kodok, mungkin kuda, banyak gitu. Bisa lebih dari dua. Lalu ada regression, itu kalau kalau untuk regresi itu biasa untuk memprediksi nilai-nilai kontinu. Kalau ini kan cuma antara kucing, kalau enggak ya anjing gitu. Sedangkan kalau regresi dia memprediksi nilai kontinu gitu. Jadi dia biasa penerapannya untuk memperhitungkan, memprediksi harga rumah, memprediksi eh, saham ke depannya seperti itu, yang dimana itu kan eh, mata eh, pakai nilai harga dan sebagainya, yang dimana itu nilai kontinu gitu. Lalu juga ada unsupervised learning, itu untuk eh, biasanya itu untuk memprediksi data-data yang masih belum memiliki label. Maksud label itu apa? Maksudnya ini merupakan data. Nah, ini data ini sudah dilabeli sama oleh manusia sebagai anjing. Nah, beberapa data itu belum dilabeli. Jadi dia misal ini gambar manusia ini itu belum dilabeli sebagai manusia gitu. Jadi dia eh, eh, itulah yang diurus, yang digunakan untuk unsupervised learning. Jadi dia memprediksi eh, data-data yang tidak memiliki label. Biasa menggunakan teknik clustering. Dan juga ada ini yang lebih
advance lagi, yaitu reinforcement learning yang menggunakan uh, sistem reward dan ya sebagainya. Itu pokoknya sangat kompleks yang biasa itu digunakan untuk penerapan-penerapan yang cukup kompleks juga seperti self driving dan sebagainya gitu. Dan ini contoh untuk bagaimana diprediksi dalam neural network ya. Gambar ini diprediksi pertama, gambar ini masuk ke dalam sini. Nah, jadi dia nanti ada yang aktif, ada yang kurang aktif gitu neuronnya gitu. Yang jadi mempengaruhi berarti yang kalau dok di sini berarti yang hitam ini yang lebih gelap yang apa mencerminkan anjing gitu. Kalau masuk ke sini jadi hitam semua berarti lebih ke gelap semua berarti masuknya ke dok gitu. Singkatnya seperti itu. Lalu masuk ke generalisasi. Jadi neural network sendiri memiliki neural network sendiri itu memiliki tujuan untuk memiliki tujuan generalisasi. Apa itu generalisasi? Yaitu kemampuan untuk memprediksi dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan menghindari overfitting gitu. Jadi dia jadi generalisasi itu jadi neural network itu tujuannya adalah untuk memprediksi data baru dengan tepat dan akurat. Sebaik mungkin, seakurat mungkin. Yang data tersebut, data barunya itu maksudnya itu yang belum pernah sama sekali dilihat oleh si model tersebut. Dan juga kita ingin menghindari yang nama overfitting, yang dimana maksudnya itu overfitting itu ya bukan hanya overfitting juga ada underfit. Kalau untuk overfit, kalau untuk underfitting sendiri itu adalah bisa dibilang secara secara mudahnya bisa dibilang itu modelnya itu bodoh atau dia belum bisa eh, dia pada proses pelatihannya tidak baik dalam proses tesnya juga tidak baik gitu. Jadi dia ya anggapannya modelnya masih bodoh. Kalau overfitting dia berarti eh, anggapannya dia bukan mempelajari namun lebih ke menghafal menghafal data tersebut. Jadi ketika diberi data baru dia tidak jadi pada saat proses pelatihan dia sangat baik, namun saat proses testing ditemukan dengan data-data baru dia kelabakan, tidak akurat gitu. Jadi eh, dia hanya untuk saat belajar dia sangat baik, namun saat diujiankan gitu, saat di testing dia tidak bisa memprediksinya gitu. Itu untuk overfitting dan underfitting. Lalu bagaimana teknik-teknik yang dapat digunakan agar mencapai akurasi yang baik dan mencapai generalisasi ini dan menghindari overfitting dan underfitting. Oke, sebentar. Oke. Em, Lalu bagaimana cara kita menghindari beberapa teknik untuk menghindari untuk agar generalisasi ini tercapai dan menghindari overfitting dan underfit. Nah, ini beberapanya. Dari segi untuk segi input data sendiri kita bisa melakukan scaling dan normalization seperti kalau scaling itu dia mengubah nilai ke dalam rentang tertentu misal 0 hingga 1. Nah, dalam neural network biasanya sih diubah ke dalam 0 hingga 1 kenapa? Karena di dalam neural network sendiri itu dia lebih efektif jika uh, nilai uh, nilainya itu kecil. Misal dari 0 hingga 1 atau mungkin bisa lebih dari 1 sedikit atau nilainya lebih kecil dari 0 sedikit. Yang penting tidak sampai 100, tidak sampai 1000 gitu. Yang penting nilai 0 hingga 1. Nah, lalu bagaimana jika datanya itu lebih dari no, bisa gede, misalnya datanya itu
misal data harga gitu, misal data harganya itu dari 0 hingga 1 juta hingga beberapa juta gitu. Nah, itu bisa kita scaling gitu. Kita scaling beberapa ada teknik-teknik di dalamnya. Kita nanti ubah menjadi 0 hingga 1 agar bisa fit ke si neural networknya. Lalu juga ada normalization, yaitu membuat distribusi data lebih seragam. Jadi normalization ini beberapa, jadi sebentar saya stop share terlebih dahulu. Eh, saya cari. Jadi kalau untuk normalisasi itu normalization beberapa data itu dia biasa seperti ini. Eh, Data yang baik itu dia seperti ini. Jadi puncaknya berada di tengah di sini, dan kanan kiri sama-sama rata atau sama-sama kecil gitu. Namun beberapa dan ini tuh lebih bisa digunakan untuk neural networks gitu. Karena dia mudah untuk diprediksi. Namun beberapa itu ada yang seperti ini, atau beberapa ada yang seperti ini. Nah, beberapa itu ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan seperti itu. Nah, dan ini yang seperti ini harus dinormalisasi atau dinormalization gitu, agar datanya lebih seragam, agar dan mencari yang seperti ini gitu, agar lebih mudah untuk neural networks memprediksinya dengan lebih akurat seperti itu. Yang seperti ini harus dibuat seperti ini, dan yang ini juga harus dibuat seperti ini. Kalau tidak bisa harus seperti ini, ya ya yang lebih yang lebih mendekati seperti ini juga bisa gitu. Ya, lalu kalau dari segi si neural networks itu sendiri, dari segi arsitektur si neural network sendiri itu bisa digunakan regularization atau dropout. Ini dua-dua ini untuk menghindari overfitting. Untuk regularization itu dia menambahkan penalti pada bobot yang besar. Nah, pada beberapa kasus pada neuron itu dia eh, semakin 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 berjalannya pelatihan pada neural networks itu, yang ada bobotnya semakin membesar, dan itu malah membuat eh, ne- si modelnya menjadi overfitting karena dia bobotnya terlalu besar, jadi terlalu pede gitu untuk modelnya untuk memprediksi bahwa bahwa suatu label ini itu adalah label ini, padahal bukan gitu. Sehingga kita membutuhkan regularization atau penalti terhadap bobot-bobot yang terlalu besar, agar ya tidak terlalu besar gitu. Sesuai dengan agar dia tidak overfitting gitu. Sedangkan dropout itu dia mengabaikan neuron-neuron tertentu secara acak selama pelatihan. Nah, misalnya itu kita coba ini, misalnya neuron ini saat masuk ke sini beberapa neuron itu dapat di drop, sehingga kita hanya menghitung yang ini yang ini sampai sini saja, yang ini di drop, atau ini sama yang yang hitam sama yang hitam, yang gelap sama yang gelap ini, jadi yang cukup terang aja yang eh, diperhitungkan, misalnya ini gitu. itu itu untuk dropout, dia mengabaikan beberapa neuron tertentu secara acak selama pelatihan. Nah, ini karena
Jadi dia mengabaikan ini itu biar si karena terdapat beberapa kasus yang jika neuron ini tetap diikutkan, maka dia akan menjadi terlalu kompleks dan menjadi overfitting. Sehingga dia dibutuhkan drop out beberapa neuron untuk agar prediksi yang dihasilkan lebih akurat dan tidak overfitting, tidak terlalu pede modelnya gitu. Oke, jadi itu beberapa ini. Jadi dia ada yang dari segi input data dan juga dari segi uh, arsitektur si data, arsitektur model itu sendiri. Uh, dan sebenarnya masih ada beberapa teknik, namun akan terlalu kompleks jika saya jelaskan semua. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian akhir, beberapa adalah keunggulan dan keterbatasan dari si neural network itu sendiri. Untuk keunggulan itu sendiri, keunggulan neural network karena dia fleksibel dan sangat fleksibel dan sangat powerful untuk beberapa kebutuhan, sehingga dia mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks gitu. Seperti misalnya facial recognition, dia bisa mengingat fitur-fitur wajah gitu hingga ke detail-detailnya, sehingga kita bisa mendapatkan teknologi seperti face recognition. Lalu juga ada fraud detection seperti atau maksudnya ini deteksi penipuan ya, seperti penipuan penipuan transaksi penipuan transaksi atau penipuan yang lainnya itu bisa juga menggunakan neural network gitu. Dia memprediksi apakah transaksi ini atau misalnya apa ya, pesan ini gitu juga bisa, suatu pesan itu uh, merupakan penipuan atau tidak gitu. Lalu juga lalu juga yang sekarang eh, sekarang cukup populer itu adalah image atau video generating. Generating. Ya, ya tidak dapat dipungkiri sampai sekarang itu banyak sekali gambar-gambar atau video yang bisa dibuat oleh AI. Nah, itu dia menggunakan neural networks. Eh, kon- eh, eh, Tidak keseluruhan, namun dia kayak basicnya itu menggunakan neural networks gitu untuk membuat video dan foto dan video AI. Nah, lalu juga memiliki fleksibilitas untuk mempelajari pola yang tidak bisa ditangani algoritma machine learning tradisional. Yang bisa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, neural network sebentar, maaf. Jadi untuk keunggulan neural networks yang kedua itu memiliki fleksibilitas untuk mempelajari pola yang tidak bisa ditangani algoritma machine learning tradisional. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, neural networks ini cukup powerful sampai sekarang karena dia eh, mampu memiliki fleksibilitas untuk mempelajari pola yang tidak bisa ditangani sama algoritma yang lain seperti decision tree atau algoritma lainnya itu masih sebenarnya cukup baik, namun belum cukup fleksibel untuk misalnya untuk untuk klasifikasi dan regresi seperti data-data tabular, data-data yang biasa, data-data tabular itu masih lebih baik untuk menggunakan decision tree, karena kalau menggunakan neural networks itu jadi lebih terlalu kompleks dan malah kebanyakan menjadi overfitting gitu. Namun kalau untuk sekarang itu malah lebih bagus, kalau untuk sekarang untuk masalah-masalah sekarang seperti generative AI itu malah lebih bagus menggunakan si neural networks karena dia memang khusus untuk memang lebih baik untuk masalah-masalah yang cukup kompleks. Seperti masalah-masalah cukup kompleks seperti mengenerate suatu foto atau video. Dan Nah, masuk ke keterbatasan neural networks. Neural network sendiri itu dianggap sebagai black box
di mana sulit untuk memahami bagaimana hasil dicapai. Nah, seperti yang yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sangat banyak, sangat kompleks untuk perhitungan keseluruhan dari si neural networks itu sendiri, sehingga eh, dan kebanyakan kita sebagai kita sebagai yang membuat neural network sendiri itu kadang tidak mempelajari dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam si neural networks ini. Kita hanya membuat dan melatihnya, namun kita tidak mengerti apa yang dilakukan oleh neural networks tersebut. Nah, kebanyakan seperti itu. Apalagi untuk orang-orang di dunia kerja, kan yang dibutuhkan hanya kecepatan dalam membuat itu dan hasilnya tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam itu. Gitu. Lalu juga dia juga membutuhkan banyak data dan daya komputasi yang tinggi untuk pelatihan. Nah, di jika menggunakan laptop biasa itu kadang bisa mengalami overheat gitu karena saat melatih neural network kan, karena ya memang kalau kita perhitungan dan berdasarkan formula-formula yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu memang sangat banyak perhitungan yang terjadi, uh, sangat banyak perhitungan yang terjadi bahkan saat komputer sudah ada sampai sekarang saja itu masih cukup sulit untuk memperhitungkan neural networks dengan cepat gitu. Karena memang sehingga membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Mungkin nanti ke depannya dengan teknologi komputer yang lebih jauh lagi, mungkin daya komputasi tinggi dari neural networks ini bisa bisa lebih diatasi gitu. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan dibahas mengenai sepertinya seperti coding, untuk coding neural networks dengan menggunakan Python. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alexis Ronald Limanurung dan NPM 221566109. Saya di sini ingin menjelaskan materi jaringan saraf tiruan dari bab 2, dimulai dari bab 2. Oke, bab 2 itu adalah coding our first neuron. Jadi, persiapan yang diperlukan itu ada Python versi terbaru, lalu juga NumPy versi terbaru untuk proses numerik pada Python, lalu juga ada Matplotlib versi terbaru untuk visualisasi data. Nah, apa itu neuron? Neuron itu merupakan matriks input kali weight dan sebuah vektor bias. Nah, setiap input memiliki weight sendiri. Lalu bias dipilih secara acak. Sebagai contoh, kita pilih 2.0. Bias bisa dituning sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh dari gambarnya. Jadi, saya jelaskan lebih sederhana lah ya. Jadi, sebuah neuron diartikan sebagai perhitungan matriks input yang dikalikan dengan weight, lalu ditambahkan dengan bias. Nah, setiap input memiliki weight masing-masing dan bias dipilih secara acak untuk eksperimen awal. Nah, misalnya di sesuai gambar yang saya contohkan di sini adalah 2.0 dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, saya jelaskan ininya. Saya Oke. Jadi ini adalah inputnya. Kita bilangnya X1. Ini inputnya X1. Lalu ini weight-nya, kita sebutnya W2. Ini juga sama input, kita kita sesuai berurutan aja, ini X1, X2, ini X3, ini X4 sebagai input, ini sebagai input. Nah, terus warna apa ya?
Blue kali ya. Nah, ini untuk weight. Weight ini, yang ini W2. Bentar. Oke, ini W2. W1 maksudnya ini W1, W2, W3, dan ini W4. Lalu pinknya. Ini biasnya. Nah, biasanya kita pasang 2.0 karena sesuai kebutuhan. Nah, jadi ada rumusnya. Rumusnya adalah, tulisnya di mana ya? Enak ya. Sini aja. Y sama dengan X1 kali W2 seterusnya ditambah eh, seterusnya kayak XN kali kali WM ya ditambah bias. Nah, sesuai dengan rumusnya kita bisa lihat bahwa ini berarti 1.0 dikali 0,2 seterusnya sampai ditambah si bias. Nah, jadi ini rumusnya nih. Su ah, lanjut kita hapus dulu. Eh, hmm, lanjut. Nah, ini fungsi keluarannya. Nah, yang kita hitung tadi, rumus yang kita hitung tadi menghasilkan fungsi keluaran atau output. Jadi, fungsi keluaran itu merupakan fungsi yang dijalankan sebuah neuron yang menghasilkan nilai keluaran. Lebih jelasnya itu, kayak fungsi keluaran adalah fungsi matematis yang menghasilkan nilai output dari neuron yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Nah, seperti ini tadi hitungannya nih. eh Ini X1 dikali W1, X2 dikali W2 tambah X3 dikali W3, X4 dikali W4, lalu ditambah biasnya, hasilnya sama dengan 48. Nah, seperti itu. Ini berarti adalah outputnya. Nah, hapus lagi. Dah, lanjut. Nah, ini layer. Jadi, sebuah lapisan, layer itu adalah sebuah lapisan yang biasanya terdiri dari satu neuron. Nah, input akan diberikan pada sebuah layer secara merata. Namun, setiap neuron pada sebuah layer memiliki set weight dan bias yang berbeda-beda demi menghasilkan keluaran yang berbeda. Penjelasan lebih bagusnya adalah sebuah layer terdiri dari banyak neuron. Nah, input diberikan ke semua neuron di dalam layernya secara seragam. Setiap neuron memiliki weight dan bias yang berbeda untuk memberikan variasi keluaran. Nah, ntar, nah jadi ini nih, jadi inputnya ini mempunyai banyak layer. Di sini ada 3 layer. Jadi kayak masing-masing ada 3 layer, masing-masingnya ada 3 layer. Di input pertama 3 layer, input kedua 3 layer, di input ketiga 3 layer, dan juga input keempat itu eh 3 layer. Saya berikan contoh sederhana ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, di sini adalah
contoh sederhananya untuk menggunakan Python, yaitu for loop untuk merapikan setiap serta memberikan kode lebih scalable, kayak lebih simple gitu lah, tidak banyak baris kode. Saya share screen dulu. Aduh, bentar. Ntar dicek dulu. Saya coba run. Bentar. Ih, ini rese. Nah, ini merupakan keluarannya, eh, layernya, hasil dari layerin tadi. Sebentar. Nah, jadi di sini ada import library untuk NumPy yang digunakan seperti yang tadi saya jelaskan untuk operasi matematika itu seperti perhitungan matriks, vektor, dan operasi linier lainnya. Nah, di sini ada input dan parameternya nih. Jadi, hmm, inputnya itu daftar nilai input 1.0, 2.0, 3.0 inputnya menggunakan fitur data atau sinyal yang diberikan ke layer neuron. Nah, lalu ada weight, di mana weight ini ada baris pertamanya tuh 0.2, lalu 0.8, terus negatif 0.5, di mana adalah bobot untuk neuron pertama. Nah, di baris kedua, itu untuk bobot untuk neuron kedua. Nah, baris ketiga untuk bobot neuron ketiga. Nah, eh, yang terakhir itu adalah nilai biasnya yang ditambahkan untuk setiap neuronnya. Lalu di sini ini adalah hasil perhitungannya. Nah, untuk hasil perhitungannya itu ini melakukan operasi dot product. Nah, jadi fungsi np titik dot dalam kurung weight, input itu menghitung perkalian nih. Fungsi ini itu untuk menghitung perkalian antara matriks si weight dengan vektor input. Nah, si input sama weight-nya. Nah, jadi 0,2 ya aku ini ya. Mana mana mana. Mana? Oke. Jadi output neuron pertama, output neuron pertama gini ya, sama dengan 0,2 dikali 1 titik 0 ditambah 0,8 dikali 2.0 ditambah mm, negatif 0,5 dikali 3.0 sama dengan 0,2 plus 1,6 kurang 1,5, di mana hasilnya adalah 0,3. Nah, begitu juga seterusnya sampai N2, N3, di mana masing-masing dengan input yang kedua dikali weight kedua, begitu seterusnya sampai dikali apa ditambah bias. Nah, di sini hasil dot produknya ini adalah, wait, aku hitung satu-satu ya. Nah, ini neuron 2-nya itu 0,5 kali 1.0 tambah 0, minus 0,91 dikali 2.0 tambah 0,5
26 dikali 3,0. Nah, hasilnya totalnya pokoknya eh, negatif 0,54. Lalu untuk yang ketiga ini udah saya hitung juga, jadi hasilnya minus 2,9. Nah, ini hasil apa? Outputnya si 0,3 ini negatif 0,54 dan negatif 0,29 ini ditambah 2,0 final output final output nol koma lima. Nah, aduh, bentar ya, nggak muat saya hapus. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti yang pada codingan ini, yaitu 2,3, 2,46, 0,24. Begitu contohnya. Oke, lanjut dulu ke kata tadi. Oke. Lalu ada tensor. Jadi sebelum mengenal tensor, mari kita mengulang kembali apa itu array. Jadi array satu dimensi itu kayak gini, disebut vektor. Jadi kayak cuman dalam kurung siku 1,5, 1,5,6,2. Nah, kalau array dua dimensi disebut matriks. Ya dia jadi dua baris gitu ke bawah. Lalu juga ya pokoknya gitu. Jadi hitungannya ini baris, ini kolom, baris kolom, baris kolom. Nah, eh ini untuk array tiga dimensi. Jadi ini satu, ini dua, ini tiga. Baris kolom, baris kolom, baris kolom. Itu hitungannya ke bawah. Nah, mana? Nah, objek tensor adalah objek yang biasa direpresentasikan sebagai array. Ini scalar, ini vektor, ini matriks, dan ini tensor. Jadi penjelasannya tuh eh, maaf, oke. Jadi tensor adalah representasi data dalam array multidimensi. Nah, contohnya itu kayak vektor array satu dimensi tadi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Lanjut. Lalu ini vektor adalah array satu dimensi atau disebut juga sebagai list dalam Python. Contoh vektor A dan contoh vektor B. Ini A dan B. Nah, di sini ada vektor dot product. Hasil dot product dari dua buah vektor adalah jumlah sum perkalian masing-masing elemen vektor secara berurutan, secara matematis. Seperti yang tadi saya lakukan pada codingan sebelumnya. Nah, jumlah elemen kedua vektor itu harus sama untuk bisa menemukan hasil dot produknya. Nah, seperti yang tadi dicontoh. Nih, bentar. Nah, ini adalah hasil dari apa? Dot produknya, perkaliannya. Ini tambah kali A kali B kali A kali B. Seperti itu. Hitungannya tuh indeks 0 ya, berarti ini 0, ini 1, ini 2, 0.
012. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini numpy.product. NumPy.product untuk mempermudah proses matematis. Jadi kita bisa menggunakan NumPy, pakai library NumPy. Nah, yang tadi saya jelaskan itu persis seperti yang saya jelaskan tadi dalam codingan di VS Code. Jadi ini NumPy.produknya. Ah, ah, maaf ya. Oke. Nah, eh, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi dia itu ini 1,0 dikali 0,2 ditambah ini dikali lalu ditambah dikali hmm, kali ditambah sebentar tambah dikali ditambah dikali ditambah kali karena ini hitungannya ini weight ini input. Nah, ini kan sesuatu ini untuk dikali. Nah, lalu ditambah, ditambah, lalu ini biasanya di luar tutup kurung. Jadi ini bakal ditambah dengan bias. Tambah 2,0. Maka hasilnya adalah 4,8. Seperti itu. Oke. Eh, salah. Nah, ini contoh Ini contoh jika biasnya lebih dari satu, jadi sama aja. Nanti hitungannya sama ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini juga dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini. Lalu nanti hasilnya ditambah dengan ini kali ini kali ini. Seperti itu, ini kali. Nanti hasilnya ditambah dengan hasil ini. Nanti terlihat bahwa hasilnya 4,8, 1,2, 2,385 membentuk array. Nah, batch data demi efisiensi terutama saat training model menggunakan parallel computing input yang dikumpulkan dalam sebuah batch data. Jadi, penjelasan lebih simpelnya itu, oke, batch data itu digunakan untuk efisiensi saat training model menggunakan paralelisme yang input modelnya itu dikumpulkan dalam batch untuk diproses bersama. Jadi contohnya jika ada 3 sampel input, yaitu misalnya X1, X2, X3. Nah, batch datanya itu dapat berupa seperti ini. X1, X2, X3. Nah, seperti ini. Ups. Oke, oke. Nah, lanjut.
Ini matriks produk. Jadi penggunaan dot produk terbatas pada matriks dan vektor saja. Jadi kali ini input kita sudah berupa matriks. Jadi maka diperlukanlah matriks produk secara matematis. Jadi penjelasannya tuh penjelasan simpelnya itu matriks produk adalah perluasan dari dot produk untuk matriks dua dimensi atau lebih tinggi atau lebih dari dua dimensi. Nah, menggunakan aturan matriks dengan rumus seperti ini. C sama dengan A kali B. Ah, kecil aja deh. Kecil di sini. C sama dengan A kali B. Nah, contohnya saya punya contoh codingannya sebentar. Contoh codingannya. Nah, ini. Jadi ini contohnya saya run. Nah, jadi perhitungan seperti apa? Perhitungannya seperti ini. Saya jelaskan dulu coding, langsung aja ya, langsung to the point aja. Jadi di sini terdapat matriks A dan B. Nah, perkaliannya adalah C sama dengan A kali B. Jadi perhitungannya seperti ini. Mana ininya? Maksudnya, jadi gini, kita bikin C elemen 0, 0, gini. Untuk baris kolom pertama, baris dan kolom pertama B1, kolom 1. Nah, jadi 1,5 1 kali 5 ditambah 2,7 sama dengan 5 tambah 14 yang sama dengan 19. Nah, untuk C0 1 ya. Ini untuk B1 kolom 2. Ini yang ini ya. Kan 1527. Nah, ini untuk yang 1628. Nah, 16 tambah 2 kali 8 sama dengan 22. Lalu untuk C1 0 yaitu untuk baris 2 kolom 1 ya. Kolom 1. 3 kali 5 tambah 4 kali 7 sama dengan 43. Terus C11 baris 2 kolom 2 itu 3,6 kali 4 kali 8 tambah 4 kali 8 sama dengan 50. Nah, berarti C-nya sama dengan
hapus dulu, hapus. Ini. Kayaknya sama dengan 19, 22, 43, 50. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya persis seperti yang di sini. Saya hapus lagi. Ini perhitungan seperti itu ya, seperti perhitungan matriks pada umumnya, cuman menggunakan matriks dot ini, dot produk. Lanjut. Matriks transpose itu sederhananya adalah mengubah atau memutar XY-nya menjadi YX. Seperti matematika pada umumnya, menggunakan misalnya sebuah neuron menerima 4 buah nilai input. Setiap input memiliki 1 buah weight, ada 3 buah neuron dan 4 buah input. Maka shape tidak sesuai, tidak dapat mencari matriks produk. Nah, ini contohnya. Nah, setelah ditranspose, matriks menjadi compatible. Menjadi seperti ini. Jadi satu kali 1,0 kali 0,2, 2,0 kali begitu seterusnya. Nah, ini merupakan contoh codingan untuk matriks produk setelah transfer menggunakan NumPy. Jadi hasilnya seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekian dari saya, lanjut untuk materi ketiga oleh Ikhwan. Selanjutnya yaitu adalah chapter ketiga, yaitu adding layers atau menambahkan layers. Dan pada chapter ini akan membahas tentang layers dalam neural network. Dalam neural networks memiliki 3 jenis layer, yaitu ada input layer, hidden layers, dan juga output layer. Input layer sesuai dengan namanya, yaitu menerima data awal atau data mentah yang nantinya akan diproses di neural network. Ini merupakan nilai input yang nantinya digunakan untuk menghasilkan predik. Yang kedua ada hidden layers. Ini merupakan layers yang nantinya akan memproses nilai-nilai atau fitur yang diterima. Di hidden layers ini nantinya akan menangkap pola kompleks pada data. Nah, ketika sebuah neural network memiliki 2 atau lebih hidden layers, maka neural network itu akan dikatakan deep. Dan hidden layers ini memiliki beberapa jenis. Contohnya ada convolutional layer, dense layer, dan lain-lain. Berikutnya yaitu adalah output layer, yang merupakan layers yang nantinya akan menghasilkan sebuah output dari proses sebelum-sebelumnya, atau layers terakhir. Nah, mengapa kita harus menambahkan layer? Jadi ketika sebuah neural network itu hanya memiliki 1 layers, maka itu nantinya hanya bisa atau hanya bagus untuk memproses sebuah data linear. Nah, ketika dihadapkan dengan data non-linear, maka setidaknya neural networks itu akan ditambah, atau bagusnya ditambahkan 2 atau lebih di hidden layers-nya, karena data non-linear ini nantinya akan lebih kompleks sehingga membutuhkan proses yang berulang-ulang hingga nantinya hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya itu ada dataset spiral seperti gambar di sini. Dia membentuk kurva hingga spiral gitu. Lanjut, yaitu menambah layer baru. Untuk menambah layer baru, kita perlu menambahkan bobot dan bias untuk setiap neuron di lapisan baru. Bobot ini berfungsi untuk mengontrol pengaruh setiap
input di setiap neuronnya nanti. Dan setiap neuron itu juga memiliki bias yang membantu memetakan output ke nilai yang lebih realistis nantinya. Nah, proses komputasi data pada hidden layers itu memiliki beberapa tahap. Ini juga akan memiliki tahap berulang untuk setiap hidden layersnya. Jadi data dari lapisan sebelumnya itu akan diproses atau dihitung. Lalu di proses perhitungan ini kan nantinya ada namanya dot product, atau nantinya setiap bobot di setiap neuron akan dikali setiap fitur dari input yang diterima atau dari lapisan sebelumnya. Lalu setelah dikali setiap input dan neuronnya, setiap nilai input dan bobot di neuron tersebut, maka dijumlahkan dan nantinya terakhir hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambahkan dengan bias di setiap neuronnya. Lalu outputnya akan dikirim ke layer berikutnya dan begitu lagi kembali ke data dari lapisan sebelumnya atau menerima data dari lapisan sebelumnya. Ini akan terus berulang hingga ke output layer. Nah, ini saya memiliki contoh baru atau contoh kode dari neural network, namun di sini hanya memiliki satu lapisan atau satu hidden layers. Dapat dilihat di sini memiliki inputs 1.0, 2.0, 3.0, dan 2.5, yang dimana ini merupakan vektor satu dimensi dengan 4 fitur. Lalu memiliki satu lapisan hidden layers dengan 3 neuron, yang dimana setiap neuronnya memiliki bobot-bobotnya, yang dimana ini berbentuk matriks 3 baris dan 4 kolom, karena ini memiliki 3 neuron di lapisan ini, lalu 4 kolom karena masing-masing neuron nanti menerima 4 input. Karena nilai inputnya di sini panjangnya adalah 4 fitur ya. Lalu di setiap neuron nantinya memiliki 3 bias, yang berarti nanti ada satu output untuk setiap neuron, dan dapat dilihat di sini output terakhirnya juga panjangnya menjadi 3 fitur, satu vektor satu dimensi dan yang memiliki 3 fitur. Nah, dapat dilihat di sini untuk outputnya, prosesnya yaitu np dot dot mengalihkan bobot dan input, lalu ditambahkan dengan bias. Hasil penjumlahannya ini ditambahkan dengan bias. Nah, jadi prosesnya nantinya input setiap neuron akan dikalikan dengan fitur-fitur atau nilai dari input ini. Jadi nantinya di neuron yang pertama 1.0 akan dikali 0,2, 2,0 dikali 0,8, 3,0 akan dikali min 0,5, 2,5 akan dikali 1,0, dan ini hasil dari setiap perkalian tersebut akan dijumlahkan lalu ditambahkan bias di setiap neuronnya. Jadi di neuron yang pertama itu memiliki bias 2.0, neuron yang kedua 3.0, dan neuron yang ketiga yaitu 0,5. Nah, hasil dari perhitungan ini atau output ini nantinya akan menghasilkan input atau hasil prediksi dari proses neural network yang kita punya. Berikutnya akan lanjut ke chapter 4 yaitu activation functions yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk pada chapter 4 yaitu activation function atau fungsi aktivasi. Jadi apa sih sebenarnya fungsi aktivasi itu? Jadi fungsi aktivasi itu digunakan untuk mengubah input neuron. Neuron sebelumnya itu ke output tertentu sesuai kebutuhan kita. Nah, di gambar ini terlihat beberapa contoh fungsi aktivasi. Ini fungsi sederhana, misalkan kita punya nilai Y sama dengan 1, di mana X itu lebih dari 0, grafiknya kami sini. Dan, maksud saya jika X lebih dari 0, maka nilainya 1, dan jika X kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 0. Ini contoh sederhana, kemudian ini adalah contoh fungsi aktivasi linear, kemudian ini ada sigmoid, dan ini ada ReLU. Oke, untuk bahasan lanjutannya akan kita lanjutkan. Jadi, sebelum kita masuk ke fungsi aktivasi, kita harus tahu dulu
terdapat fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear merupakan fungsi yang eh, inputnya satu, outputnya juga satu. Sedangkan non-linear, dari satu input bisa jadi memiliki output yang sama. Misalkan di grafik ini, biasanya grafik fungsi linear itu berupa garis lurus. Ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus sederhana seperti kasus regresi linear atau kasus yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan atau seperti pada kasus prediksi cuaca atau prediksi harga saham atau prediksi lainnya yang sifatnya itu kontinu atau berkelanjutan, itu dapat diterapkan fungsi linear ini. Sedangkan fungsi non-linear itu kita terapkan untuk kasus yang lebih kompleks. Umumnya kita gunakan itu pada CNN atau RNN, recurrent neural network, atau enggak CNN atau convolutional neural network. Contohnya itu pada pengolahan citra kemarin atau di pemodelan machine learning itu bisa seperti itu. Jadi contoh sederhananya untuk fungsi linear itu ada 2x tambah 3, kemudian y sama dengan x. Kemudian untuk fungsi non-linear itu contohnya y sama dengan x kuadrat, atau y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 2. Cara mudah membedakannya itu tinggal kita lihat grafiknya. Kalau grafik fungsi linear itu umumnya berupa garis lurus seperti ini, sedangkan non-linear itu biasanya nilai x-nya itu memiliki pangkat yang lebih dari 1. Contohnya ini pangkat 2, dan biasanya bentuk grafiknya itu tidak beraturan seperti ini. Ada yang melengkung, ada yang seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke perbandingan fungsi aktivasi. Secara umum kita bisa menggunakan 4 fungsi aktivasi ini. Itu ada fungsi aktivasi linear, sigmoid, ReLU, dan softmax. Setiap fungsi aktivasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita pertama masuk ke fungsi linear. Fungsi linear itu cocok kita gunakan untuk kasus regresi linear. Kasus regresi linear ini biasanya digunakan pada kasus prediksi saham, prediksi harga rumah, atau prediksi yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Jadi grafik itu biasanya lurus gitu. Kemudian output nilai kontinu itu outputnya berupa nilai kontinu tanpa ada kontinu tanpa perubahan bentuk. Kalau untuk fungsi sigmoid, ini biasanya kita gunakan untuk klasifikasi biner. Kalau dalam kasus citra atau kasus gambar atau kasus image itu biasanya kita mengklasifikasikan misal eh, manakah tanaman yang sakit atau sehat, atau em, mana mata yang katarak, mana mata yang normal. Itu kan hanya ada dua klasifikasi atau hanya ada dua kelompok. Itulah klasifikasi biner. Hanya ada satu atau nol, satu dan nol gitu. Jadi outputnya itu pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi sesuai semakin tinggi fungsinya, maka semakin semakin mendekati dengan prediksinya. Misalkan tadi kasus katarak, tapi itu tergantung kita melakukan codingnya bagaimana nanti. Umumnya jika satu mungkin katarak atau nol normal gitu. Itu tergantung bagaimana nanti kita melakukan coding dalam Python gitu. Kemudian untuk fungsi ReLU itu kita cocok gunakan untuk kasus non linear. Jadi fungsi aktivasi ReLU ini dia bisa lebih mengenali pola yang lebih kompleks. Berbeda dengan fungsi linear tadi. Linear ini tidak cocok diterapkan untuk kasus non linear sebab dia tidak dapat memetakan data-data yang sifatnya tidak beraturan. Kemudian untuk fungsi ReLU, fungsi aktivasi ReLU itu output negatif menjadi 0 dan nilai positif itu tetap. Untuk contohnya akan kita bahas nanti. Oke, untuk softmax itu contoh untuk klasifikasi multiclass. Misalkan apa ya? Misalkan saya punya banyak pakaian. Ada celana, ada baju, ada topi, ada apa lagi ya? Ada hoodie atau jaket gitu. Ada sepatu. Nah, itu kan ada banyak kelompok-kelompoknya. Maka kita dapat menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk melatih modelnya nanti. Dan outputnya itu dapat dalam outputnya itu dia berupa distribusi probabilitas. Jadi ada penyebaran nilai probabilitasnya di rentang 0 hingga 1, cuma ada pembagiannya. Seperti tadi kayak misal, oh ini topi, oh ini baju, oh ini celana panjang, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi linear. Jadi seperti yang dibahas tadi, fungsi aktivasi ini, eh, fungsi linear ini sifatnya sederhana dan biasanya untuk kasus regresi linear seperti prediksi saham, rumah, atau
harga jual gitu. Nilainya kontinu. Kontinu itu maksudnya berkelanjutan. Jadi grafiknya itu tidak tidak berhenti gitu. Dia berkelanjutan terus. Dan di sini tidak ada non-linearitasnya sebab ini fungsi linear. Dan seperti yang telah dibahas tadi, pola datanya tidak boleh terlalu kompleks. Justru hasilnya akan tidak bagus seperti itu. Nah, pada hidden layer seperti ini contohnya, misalkan kita punya neuron di sini. Di sini ada weight dan di sini ada biasnya. Ini 1 kali 1. Kita hitung nilainya itu jumlah ini semua ini jadinya WX ditambah B gitu. Jadi ini dikali ditambah bias. Jadi 1 kali 1 1 dan 2 kali 0 0 negatif 3 kali 0 0. Jadinya di sini 1. Nah, di sini bisa terlihat di sini nanti posisi nilai 1 itu. Dan fungsi linear ini dia lurus. Kemudian untuk yang kasus berikutnya juga seperti itu. Negatif 1, 1 dikali negatif 1, 2 dikali 0, 0. 3, negatif 3 dikali 0, 0. Di sini 0, jadinya negatif 1 dan hasilnya di sini pada bagian kuadran berapa ini? Kuadran 3, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kuadran 3 di sini. Kemudian pada contoh lainnya yang ini terdapat tambahan bobot ya di sini. Jadi di sini ada 1 kali 0, 2 dikali 0, 0, 0, 0 tambah 0, 0, kemudian negatif 3 kali 1, negatif 3, jadinya ini ada apa namanya bobot tanpa bias atau weight tanpa bias gitu. Jadinya negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1. Dan di sini juga posisinya. Begitulah kalau fungsi linear ini kita terapkan pada hidden layer. Ini contoh sederhananya. Kemudian untuk sigmoid itu fungsi nonlinear yang bisa mengubah input menjadi nilai antara rentang 0 hingga 1. Itulah mengapa tadi dibahas kalau sigmoid ini cocok untuk klasifikasi biner. Sebab hasilnya itu biasanya berupa nilai probabilitas, misalnya 0,1, 0,2, 0,3. Biasanya semakin tinggi maka semakin mendekati dengan prediksi. Itu yang telah saya katakan tadi, tergantung bagaimana kita melakukan codingnya. Bisa kita buat kata raknya itu menjadi 1, mendekati 1 gitu. Berarti nilai di atas 0,5 jadi terdeteksi katarak. Atau nilai di bawah 0,5 berarti itu matanya normal, seperti itu. Tetapi dalam sigmoid itu terdapat resiko vanishing gradient. Jadi kalau misal nilainya itu sangat kecil atau jauh dari 0 itu dia bisa mengacaukan pembelajaran mesin dia. Itulah mengapa setiap fungsi aktivasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita perlu memastikan apa kasus kita, apa yang akan kita gunakan, dan apa yang fungsi aktivasi yang akan kita terapkan untuk kasus yang sesuai. Dan ini ada fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini fungsi non-linear, mengubah semua nilai negatif menjadi 0, nilai positifnya tetap sama. Jadi jika kita memiliki negatif 1, maka itu akan menjadi 0, negatif 100 itu akan menjadi 0. Tapi kalau misalnya ada nilai 1, 2, 3 itu akan menjadi tetap 1, 2, 3. Kelemahannya itu dying neurons, di mana beberapa neuron bisa saja menghasilkan output 0 terus-menerus. Jadi itu akan mempengaruhi pembelajarannya juga, akan mengurangi akurasi atau mungkin validasi datanya nanti. Kemudian di sini ada softmax. Fungsi aktivasi softmax ini mirip dengan sigmoid, tapi pada kasus softmax itu dia akan mengambil nilai distribusi probabilitas. Jadi kalau dibanding dengan sigmoid tadi biasanya kita cuma punya 2 kelompok. Pada softmax kita bisa membaginya menjadi beberapa kelompok. Jadi input itu dipetakan dari 0 hingga 1 dan total seluruh output distribusi probabilitas ini bernilai 1. Ini cocok untuk multiclass seperti yang telah saya bahas tadi, seperti kasus kita mendeteksi suatu pakaian, entah itu topi, celana, baju, atau kasus lainnya. Sebab dia dapat menentukan kelas probabilitas setiap kelas dengan jelas. Tapi dia sensitif terhadap outlier atau nilai yang sangat besar pada input. Bisa membuat distribusinya itu tidak seimbang. Jadi akan lebih baik jika melakukan training model itu kalau bisa datanya itu jangan terlalu jomplang, kalau bisa setara gitu. Jadi tidak jomplang bedanya.
Ini contoh kasus ReLU pada hidden layer, seperti yang kita lihat tadi di sini. ReLU itu akan mengubah nilai negatif menjadi 0, nilai positifnya tetap sama. Misalkan ini terlihat, kita zoom, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Ini ada berapa ini? Ini input layer, ini hidden layernya, kemudian ini output layernya. Sini akan fungsi aktivasi ReLU akan terus diulang gitu. Misal di sini ada negatif, ini akan diubah menjadi 0 dan proses ini akan terus berkelanjutan hingga nanti pada grafiknya itu akan membentuk sesuai dengan pola grafik yang kita kerjakan. Jadi ini akan lebih cocok dibanding kita menggunakan fungsi linear. Semisal kita menggunakan fungsi linear, justru nanti bentuk grafik ini, bentuk fungsi aktivasinya tidak akan mengikuti grafik ini, justru mungkin seperti ini atau seperti ini. Itu kan sangat jomplang ya perbedaannya dengan grafik yang asli. Itulah mengapa tadi ada kasus linear, ada kasus non linear. Itu kita perlu mencocokkan sesuai kebutuhan kita. Tidak bisa sembarang menggunakan fungsi activation. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.